Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau sangat baik bagi kami. Tidak ada yang sebanding dengan Engkau Tuhan. Hanya bagimu pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Segala yang bernapas memuji dan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati umat Tuhan yang ada di rumah. Ada pesan Tuhan di pagi hari ini yang Tuhan mau curahkan bagi setiap umat Tuhan. Datanglah, hampirlah tahta kekudusan, karena Dia Allah yang hidup. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kami datang Tuhan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah,
kudus. Dia yang hidup, Dia yang berkuasa. Haleluya. Kudus, kuduslah. Dengan iman nyatakan bahwa Tuhan Engkau sangat baik. Haleluya. Kudus Tuhan. Mari sambut Dia sebagai Raja atas hidupmu. Allah semesta. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Yeah.
bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan sangat baik bagi keluarga kami. Amen. Tuhan sangat baik bagi rumah tangga kami. Haleluya, Tuhan sangat Yesus. baik bagi anak-anak kami. Tuhan Terima sangat kasih. baik bagi pekerjaan kami. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami ada di hadapan hadirat-Mu dengan satu ungkapan syukur kami karena Tuhan mengasihi kami. Amen. Berkati umat-Mu yang mempersiapkan diri dan mendengar ibadah pada pagi hari ini, yang ada di rumah, yang ada di mana saja mereka berada. Tuhan, Engkau memberkati. Amen. Kami tabiskan ibadah raya pada pagi hari ini dengan satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Umat Tuhan, percaya bahwa Dia hidup, ada hari esok. Amin. Firman Tuhan berkata, Dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara percaya dengan Tuhan, saudara mengimani firman Amin. Tuhan, mari datanglah bawa Haleluya. korban syukur, hati yang bersyukur, hati yang berlimpah karena Tuhan mengasihi kita semua. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur. Yeay. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya pusu sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Lambaikan tanganmu. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. 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 Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Ya, ya. Haleluya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Haleluya. Saya percaya umat Tuhan diberkati oleh Tuhan Amin. bagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Sama-sama nyanyikan.
segalanya bagi kami, Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Amin. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau Bapa yang sangat luar biasa. Haleluya. Di pagi hari ini, siapkan tanah hatimu yang terbaik untuk menerima pesan Tuhan. Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, yang di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap Yesus Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Tuhan. Kau sendiri Firman-Mu membebaskan kami. Firman-Mu menolong kami. Terima kasih. Haleluya. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Aminkan ini. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Umat Tuhan nyanyikan Yesus Kaulah. Yesus Kaulah juru selamatku. Jesus. Akui Dia dalam segala hidupmu. Yes. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami. Engkau Bapa yang sangat baik. Haleluya. Yesus, Engkau dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengakui Engkau dalam hidup kami. Kami mengakui kekuasaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa yang sangat baik bagi kami.
baik yang ada di tempat ini, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita semua siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan kita kekuatan. Amin. Menghadapi hari-hari hidup yang Haleluya. mencengkam semua umat manusia di hari-hari ini. Haleluya. Untuk itu, mari kita tundukkan kepala dan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Di pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Ibadah lewat secara langsung atau live streaming pada pagi hari ini. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami, baik kami yang ada di tempat ini di gereja, baik jemaat umat Tuhan yang ada di rumah. Terima kasih. Bahkan juga kepada saudara-saudara yang sementara mengikuti siaran ini. Roh Kudus tolong kami semua, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini menjadi kekuatan baru bagi kami. Amin. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Terpujilah namamu Bapa. Hikmat, otoritas, pengurapan Roh Kudus selalu ada pada kami semua. Terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Hamba terbatas akan hikmat dan pengetahuan Allah, tapi Roh Kudus akan menolong kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah namamu Bapa. Bapa, inilah doa kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang ada di sini, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah, katakan amin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kembali lagi kita berjumpa di dalam ibadah secara langsung di pagi hari ini. Kiranya Bapak dan Ibu selalu sehat-sehat dan ada dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang Maha Besar. Pada pagi hari ini semua orang tidak berkumpul di rumah ibadah sebagaimana biasanya untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi lebih banyak pada hari-hari ini semua umat Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, beribadah atau bersekutu dengan keluarga di rumah masing-masing. Ya. Kita bersyukur, berterima kasih karena pada pagi hari ini kita semua ada di dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan sampaikan dengan satu judul, yaitu atau renungan kita bersama di pagi hari ini yang terdapat di dalam kitab Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Kitab Nahum pasal 1 ayat yang ke-7 berbunyi seperti berikut. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Itulah firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Atau tempat pengungsian pada waktu kepecikan. Pada waktu hari-hari hidup yang sulit. Dia adalah tempat, yaitu pengungsian kita. Firman Tuhan di pagi hari ini, Tuhan tempat pengungsian pada waktu kepecikan. Bapak Ibu sekalian, di hari-hari ini banyak orang ya, mengungsi dari satu tempat ke tempat yang lain. Lari daripada yaitu musibah yang terjadi hari ini yang menimpa semua umat manusia di Jakarta Raya ini. Yaitu virus corona atau COVID-19 yang membuat manusia hidup takut dan semua orang mencari tempat perlindungan, mencari tempat yang lebih aman
supaya luput daripada virus ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Kalau hari-hari ini orang mencari tempat perlindungan, tempat yang paling aman daripada virus corona, tetapi tidak ada satu kota atau satu negeri, satu bangsa yang luput daripada virus ini. Di mana-mana semua orang ya mengalami dampak daripada virus ini, sehingga tempat kita untuk berlindung ya tidak ada. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan atau pada waktu saat-saat kita menghadapi kepecikan. Di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Dia katakan bahwa mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ya. Tempat pengungsian yang paling terbaik. Ya. Kita berlindung atau berlari atau mencari tempat pelarian atau tempat perlindungan. Dimanapun tetap masalah dan persoalan selalu ada. Ya. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-1 dan 2. Ya. Firman Tuhan katakan bahwa tempat perlindungan yang paling tinggi adalah yaitu Tuhan. Tuhan mengenal dan melindungi orang yang selalu ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan selalu mengenal setiap orang yang selalu ada dalam hadirat Tuhan. Tempat yang paling aman bagi setiap orang percaya adalah pelarian kita. Ya, bukan dari satu kota ke kota yang lain. Tetapi justru hari ini kalau kita berlari atau mengungsi dari satu kota ke kota lain, itu menambah masalah, menambah persoalan baru. Tetapi firman Tuhan katakan tempat yang paling baik yang kita berlindung adalah yaitu di dalam hadirat Tuhan. Ya. Ia tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Mengungsi artinya dari satu tempat yang sulit dan satu tempat yang memperoleh yang ada masalah dan persoalan, kita pergi ke satu tempat yang lebih aman. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan berkata dalam Amos pasal yang ke-5 ayat 19, manusia tidak bisa lari dari semua masalah dan persoalan. Manusia tidak bisa lari daripada apa yang kita hadapi hari ini. Ya. Manusia tidak bisa mengelak dengan persoalan yang kita hadapi hari ini. Dalam Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-19, di sana firman Tuhan katakan manusia lari dari satu masalah ke masalah lain, tetap manusia akan mengalami masalah yang lain. Firman Tuhan berkata seperti seekor yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Itu artinya manusia kemana saja pergi tetap ada masalah baru. Ya. Tetap dia membawa masalah baru. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tapi yang bisa menolong kita dari semua masalah hidup manusia adalah Tuhan. Tidak ada cara lain. Tidak ada jalan keluar yang lain kecuali Tuhan adalah solusinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan di sini bahwa dalam Yeremia pasal 16 ayat yang ke-19, ya Tuhan tempat pelarian hidup manusia. Tuhan tempat pelarian bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman kepadanya. Dia satu-satunya tempat saat kita menghadapi kesesakan hidup, saat kita menghadapi masalah hidup, masalah yang berat, maka Tuhan adalah tempat pelarian hidup kita. Ya. Sebab dia adalah kekuatan kita. Dia adalah benteng hidup kita. Sebab itu satu-satunya tempat pelarian hidup kita, tempat pengungsian hidup kita adalah yaitu kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di hari-hari ini banyak orang hidup dalam ketakutan dan tidak bisa bertahan di satu tempat. Mereka harus berlari.
Mereka harus tinggalkan tempat, tinggalkan kota mereka untuk coba untuk berlari ya ke satu tempat ke tempat yang lain untuk melindungi diri. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengatakan kepada kita semua, tempat pelarian hidup kita adalah Tuhan. Sebagai orang percaya, tempat pelarian atau pengungsian hidup kita ada di dalam Yesus. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Tuhan tempat pelarian saat kesesakan. Kenapa? Sebab Dia adalah tempat kekuatan kita. Dia adalah kota benteng kita. Yeremia 17 ayat 5 berkata di sana bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan menjadi andalan kita. Tuhan menjadi tempat yaitu pelarian hidup kita. Di dalam Dia ada jaminan perlindungan. Di dalam Dia ada jaminan untuk menolong saudara dan saya dari semua masalah yang kita hadapi di hari-hari ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, kita coba membaca ayat ini dalam Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17. Dikatakan bahwa ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Kepadamu akan datang bangsa-bangsa dan ujung bumi serta berkata, sungguh nenek moyang kami hanya memiliki dewa menipu, dewa kesia-siaan, satu pun tidak berguna. Firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-12, sebab itu ketahuilah aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuatanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Lewat virus corona ini, semua orang tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan. Ya. Saudara dan saya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sebagai orang yang bersandar kepada Tuhan, Tuhan adalah kekuatan hidup kita. Dalam ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Di hari-hari yang sulit seperti ini, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita tanpa ada dalam perlindungan Tuhan. Tanpa kita lari kepada Tuhan. Karena kekuatan manusia sangat terbatas. Kesanggupan manusia sangat terbatas. Keahlian manusia sangat terbatas. Kepintaran manusia sangat terbatas. Tetapi Allah adalah sumber kekuatan. Sumber hidup kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, ada kekuatan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Inilah hidup orang yang mengandalkan Tuhan. Terutama di hari-hari ini, kondisi hari ini. Mari kita mau bersandar kepada Tuhan. Kekuatan kita adalah Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang bersandar kepada Tuhan, hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ada kekuatan baru dan tidak pernah dia layu hidupnya. Tetapi selalu dia hidup dan bertumbuh. Selalu ada semangat, selalu akan memberikan kekuatan baru. Ya, tidak mengalami datangnya panas terik atau resesi ekonomi. Tidak akan dia mengalaminya karena ada kekuatan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian,
firman Tuhan katakan tidak berhenti menghasilkan buah. Hari-hari ini ya, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan yaitu pemasukan dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan saya memberikan kita kekuatan bahwa mari kita mengandalkan Tuhan. Karena kemampuan manusia sangat terbatas di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, orang yang mencari Tuhan, ada jaminan, ada perlindungan. Orang mencari Tuhan, semua kehidupan kita, kebutuhan hidup kita akan dicukupkan. Di dalam Mazmur pasal 34 ayat 8 sampai ayat yang 11. Di sana firman Tuhan katakan bagaimana jaminan, yaitu orang percaya. Bagaimana Tuhan memberikan jaminan bagi orang yang bersandar atau mengandalkan Tuhan. Semua kebutuhan hidup kita ya tercukupkan, tidak akan kekurangan pada orang yang selalu mencari Tuhan. Hari ini dunia digemparkan dan membuat orang hidup susah. Tapi percayalah bahwa setiap orang yang mencari Tuhan akan hidup berkecukupan. Allah memberikan jaminan hidup ini. Allah memberikan jaminan, yaitu firman Tuhan bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 26. Orang yang hidupnya mencari Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, di hari ini ya Tuhan tidak akan tinggalkan setiap orang yang percaya kepada firman-Nya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah sebagai Tuhan. Yesus adalah sama sumber kekuatan hidup. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Oleh sebab itu dalam Mazmur 105 ayat yang keempat, firman Tuhan di sana dikatakan bahwa yaitu carilah Tuhan dan kekuatannya dan carinya wajahnya selalu. Di hari-hari ini kita cari Tuhan sebagai kekuatan kita. Ya, uang tidak bukan menjadi modal kekuatan kita. Ada orang yang punya uang hari ini, tapi dia tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia tidak bisa keluar rumah, karena dia tinggal di tempat, ya, karena semua toko-toko supermarket ditutup. Tetapi hari ini Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Setiap orang mencari Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Mencari Tuhan dan mencari wajahnya, itulah kekuatan kita ada di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, uang bukan sebagai jaminan kekuatan hidup kita. Tetapi Tuhan adalah menjadi jaminan kekuatan hidup kita. Ya. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, sebagai orang yang percaya kepada Allah, Allah kita adalah Allah Immanuel. Firman Tuhan katakan Allah kita, Allah Immanuel, dia hidup. Ya, dia nyata, dia selalu ada bersama dengan kita. Allah kita bukan Allah yang mati, Allah yang selalu bergerak. Dan selalu dia berjalan dan dia selalu hidup bersama dengan setiap orang percaya. Ya. Sebab itu Allah kita adalah Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Ada 3 cara Allah menyertai kehidupan orang percaya. 3 cara Allah menyertai orang percaya. Yang percaya kepada firman-Nya. Yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Yang pertama adalah Allah menyertai kita. Yaitu dalam Matius pasal 1 ayat 23. Bahwa Allah baik Yesus atau anak itu setelah dia lahir namakan dia Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Ya. Allah beserta kita. Allah menyertai setiap orang yang percaya. Jadi cara Allah menyertai kita. Yaitu dia selalu ada di samping kita. Dia selalu menyertai kita. Sebagaimana seorang yaitu pejabat dia mempunyai ajudan. Ya. Di mana yaitu bosnya ada, ajudan selalu menyertai dia. Ya. Ajudan selalu menyertai. Saudara dan saya Allah kita adalah ajudan pribadi saudara dan saya. Dia selalu menyertai kita. Dimanapun kita pergi, dia selalu ada bersama dengan kita. Itulah cara Allah menyertai saudara dan saya. Sebab itu kita tidak perlu takut untuk menghadapi kondisi di hari ini. Karena ada seorang pribadi yang selalu menyertai saudara dan saya. Siang atau malam. Dimanapun engkau selalu ada. Dia selalu ada dan menyertai saudara dan saya. Satu firman Tuhan katakan. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Ya,
pergilah beritakan Injil. Setiap orang yang melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, ajarkan mereka firman yang disampaikan. Dan dia berjanji untuk menyertai saudara dan saya. Bapak Ibu sekalian, dan itulah penyertaan Allah, cara Allah yang pertama. Dia menyertai kita, artinya dia menyertai. Dan di saat kita berada di tempat dimanapun kita ada, dia selalu ada di samping kita. Sebagai contoh, seorang istri yang selalu menyertai, yaitu suaminya. Ya. Kemanapun kita berada, seorang bupati dia punya ajudan selalu ada di sampingnya. Itulah cara Allah menyertai saudara dan saya. Hal yang kedua adalah cara Allah untuk menyertai kita. Yang kedua adalah Allah berpihak pada kita. Ya. Dalam Roma 8 ayat yang ke-31 firman Tuhan katakan bahwa Allah adalah selalu di pihak kita. Dan siapa lawan kita? Dia selalu ada pada pihak kita. Ya. Dia jadi solusi semua persoalan kita yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Firman Tuhan katakan bahwa dia adalah, yaitu selalu ada di pihak kita. Artinya semua masalah yang kita hadapi, dia selalu berpihak pada kita. Dia selalu membela kita. Dia selalu melindungi kita. Dia selalu ada dan hadir setiap saat. Dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 20. Firman Tuhan kan di sana dikatakan bahwa, yaitu di mana ada 1 dan 2 orang berkumpul, di situ dia hadir. Firman Tuhan katakan, di mana 1 dan 2 orang berkumpul atas namaku, atas nama Yesus, dia hadir. Artinya Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dia selalu ada di tengah kita untuk menyelesaikan masalah dan persoalan kita. Di hari-hari ini, saya ingin mengatakan bahwa mari, jangan sudah mengatasi masalahmu sendiri, tetapi mari kita mengandalkan Tuhan. Tuhan menjadi tempat pelarian kita. Tuhan menjadi tempat pengungsian kita dalam kita menghadapi masalah dan persoalan hari ini. Oleh sebab itu, dia adalah, yaitu jadi solusi semua persoalan hidup kita. Ya. Tidak ada cara lain. Sebab itu di hari-hari ini, kondisi hari ini, mendorong kita semua untuk kita mengandalkan Tuhan. Mungkin tadinya tidak ada persoalan, kita tidak selalu mengandalkan Tuhan. Tetapi dengan kondisi COVID-19 ini membuat semua orang yang percaya untuk senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Tidak ada cara lain. Karena kemampuan dokter terbatas, kemampuan para ahli terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas dalam kemampuannya. Sebab itu saya mengajak kita semua, mari Bapak Ibu sekalian, mungkin hari ini kita mengatakan bahwa hari ini sulit. Tetapi saya percaya orang mengandalkan Tuhan pasti ada jawaban. Sebab itu perhatikan firman Tuhan dengan baik. Allah berpihak kita. Ya. Jadi Allah selalu berpihak pada kita. Persoalan kita dia selalu hadir untuk menolong saudara dan saya. Ya. Bapak Ibu sekalian, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 18, Yesus Tuhan hadir. Yesus tidak tinggalkan kita sebagai yatim, tapi dia selalu ada. Ya. Kita tidak sendirian, tapi dia selalu ada. Dalam menghadapi persoalan hidup yang berat, dia tidak pernah tinggalkan. Dia selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Ya. Sebab itu, hal yang ketiga adalah Allah diam atau ada di dalam kita. Ya. Jadi pertama tadi adalah Allah menyertai kita, yaitu Allah yang selalu hadir. Ada dalam kehidupan saudara. Allah Immanuel. Dia Bapa yang selalu hadir. Dan yang ketiga ini adalah yaitu Allah diam atau ada dalam hidup kita. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 firman Tuhan katakan bahwa tiadakah kamu ketahui bahwa kamu adalah rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Roh Kudus diam dalam kita. Allah Roh Kudus ada di dalam kita. Ya. Kalau tadi pertama dia menyertai kita, berjalan bersama dengan kita. Yang kedua adalah yaitu dia selalu ada masalah, persoalan, selalu berpihak pada kita.
Yang ketiga adalah yaitu Allah Roh Kudus, dia berdiam dalam hidup kita. Dia ada dalam hidup kita. Jadi kita punya kekuatan yang sangat luar biasa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia selalu ada menyertai kita. Sebab itu di hari-hari hidup yang sulit seperti itu kita tidak terlalu takut. Karena Allah kita Allah yang sangat besar. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Ya, Allah kita adalah Allah kita yang luar biasa. Roh Kudus bisa hadir dan diam tinggal di dalam hidup kita. Apabila hidup orang percaya hidup dalam kekudusan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia selalu jadikan hidup kita sebagai rumahnya. Tinggal di dalam hidup kita. Jadi dia tinggal dalam hidup kita. Tiga perkara yaitu tiga cara Allah menyertai kita. Jadi dia menyertai kita dari luar. Dan juga dia selalu membela kita dalam semua masalah dan persoalan, dia selalu hadir. Dan Roh Kudus diam di dalam hidup saudara dan saya. Satu Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan di sini. Firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus hanya bisa hadir dan diam dalam hidup setiap orang yang hidup dalam hadirat Allah. Hidup dalam kehidupan yang suci. Dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa ini, maka kita tidak perlu takut. Kita tidak boleh terlalu takut. Kelebihan sebagai seorang orang yang percaya atau beriman. Yakobus 1 ayat 6 firman Tuhan katakan, jangan bimbang, jangan takut. Di hari-hari ini banyak orang bimbang dan takut. Ya. Kalau melihat kondisi, banyak di samping kiri kanan. Ya, di samping kiri kanan. Dalam Mazmur pasal 91, firman Tuhan katakan di sana bahwa 1.000 orang jatuh di sisimu dan 10.000 orang jatuh di sisi kananmu. Tapi kamu akan berdiri dan menonton saja dan hal itu tidak menimpa hidupmu. Itu artinya kepada siapa? Kepada orang yang ada dalam hadirat Tuhan. Ada kekuatan baru, ada perlindungan Tuhan. Karena kita ada di dalam, yaitu pengharapan kita ada pada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu takut berkelebihan. Sebagai orang yang percaya, kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah kekuatan yang maha dahsyat. Sebab itu firman Tuhan ingin dikatakan bahwa dalam Ibrani 13 ayat 5b sampai ayat yang ke-6, Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan orang yang percaya. Sebab dia penolong kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Sekali-kali, sekalipun tidak pernah tinggalkan kita. Manusia bisa tinggalkan kita. Manusia karena dengan virus corona ini, ya ada suami yang meninggalkan istrinya. Karena istrinya terjangkit virus. Tidak bisa hidup bersama-sama. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua, bahwa firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia menolong kita. Ya. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Dalam Mazmur pasal 60 ayat 2 dan 3. Sebab itu kita mau katakan kepada diri kita bahwa hanya dekat Allah aku tenang. Hanya dekat Allah aku ditolong. Hanya dekat Allah aku tidak takut. Hanya dekat Allah aku tidak hidup susah. Hanya dekat Allah kondisi dunia hari ini mungkin sulit maka, tapi hanya dekat Allah aku ada jawaban kebutuhan hidup saya. Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan kepada kita semua, mari hanya dekat Allah saja. Hanya Dia adalah gunung batu. Kita mau katakan bahwa Tuhan, hanya Engkau adalah gunung batuku. Artinya kita memberikan kekuatan iman kita bahwa Engkau adalah gunung batuku. Ada kekuatan. Kita mengatakan firman Tuhan, aku percaya bahwa Engkau gunung batuku. Setiap apa yang kita katakan itu memberikan kekuatan baru dalam hidup kita. Dalam ayat ya ke-8 dikatakan bahwa pada Allah ada keselamatanku. Ya, pada Allah adalah keselamatan kita. Gunung batu kita, kekuatan kita, tempat perlindungan kita ialah Allah.
bukan tempat perlindungan kita, bukan uang, harta, kekayaan kita miliki. Di kondisi yang susah, yang melanda dunia hari ini, saudara, harta, kekayaan, uang tidak berguna. Tetapi Allah adalah penolong sejati. Allah adalah Tuhan yang kita bisa andalkan. Uang kita bisa andalkan. Tetapi setelah nyawa kita direnggut, uang tidak ada arti apa-apa. Tapi Allah adalah sumber pertolongan kita. Percaya pada Allah setiap waktu, hai umatku. Percaya kepada Allah pada ayat yang ke-9. Percaya kepada Allah setiap waktu, hai umatku. Hai umat GPDP, jemaat GPDP, petani keimanan. Semua orang Kristen percaya kepada Allah. Semua orang Kristen percaya kepada Allah. Percayakan pada Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang sementara kita hadapi. Mari kita sama-sama punya beban berdoa untuk serahkan masalah ini kepada Tuhan. Karena tidak ada suatu masalah yang terjadi dalam hidup kita tanpa ketahuan, tanpa seizin Tuhan. Tapi Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Kondisi yang kita hadapi atau manusia hadapi saat ini, ya, saudara dan saya, tidak ada cara lain. Tempat perlindungan kita adalah Tuhan. Dalam Bilangan pasal 28, ayat yang ke-28 dikatakan, mari kita mau katakan firman Tuhan. Ya, katakan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, apa yang engkau katakan, itu yang aku lakukan. Kalau kita katakan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindunganku, Tuhan itu adalah tempat kekuatanku, Dia akan memberikan kita kekuatan. Dia akan melindungi saudara dan saya. Kata-kata ini memberikan kita kekuatan. Ketika kita berkatakan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu selalu memberikan kita kekuatan. Dalam Yoel pasal 3 ayat 10c, ya, firman Tuhan katakan yang tidak berdaya, katakan aku pahlawan. Ya, yang tidak berdaya, yang mungkin putus asa, katakan bahwa aku kuat. Bapak Ibu sekalian, semakin engkau merasa takut, semakin engkau merasa engkau tidak kuat, engkau lemah, engkau tetap menjadi lemah. Tapi saat kondisi seperti ini, kita memperkatakan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan memberikanku jaminan bahwa Allahku adalah tempat kekuatanku. Firman Tuhan berkata di sini dalam Filipi pasal 4 ayat 4 berkata bahwa bersukacitalah senantiasa. Atau dengan kata lain tetap semangat. Dalam keadaan kondisi apapun tetap ada sukacita dalam hidup ini. Karena sukacita itu memberikan kita kekuatan baru. Sukacita itu memberikan kita semangat hidup. Sebab itu firman Tuhan katakan, engkau yang tidak berdaya katakan aku pahlawan. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita mengatakan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Hari-hari ini mungkin kebutuhan kita semua mungkin tidak mencukupi. Mencari uang sulit dan lain sebagainya. Tetapi kita harus mengimani firman Allah. Kita harus mengimani firman Tuhan. Bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Allahku akan mencukupkan semua keperluanku. Itulah menjadi iman kita. Itulah menjadi jaminan hidup kita. Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Segala keperluan aku, segala keperluanmu, Allah akan memenuhinya. Allah akan mencukupkan semua kebutuhan hidup kita. Sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, percayalah. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita mengatakan mungkin ada yang sakit, ada yang lemah hari ini. Ya, tetapi saya mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24c, oleh bilurnya aku sudah sembuh. Kalau engkau sakit hari ini, katakan firman Tuhan. Oleh bilurnya aku sudah sembuh. Oleh bilurnya aku sudah bebas. Oleh bilurnya aku ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya percaya saat ini di mana saya sudah mendengarkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan di pagi ini. Memberikan kita kekuatan. Sehingga di kondisi yaitu wabahnya virus COVID-19 ini tidak memberikan kita takut.
Tetapi mari kita ada dalam hadirat Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semua, kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru. Siapa yang harus ditolong dan dilindungi oleh Tuhan? Orang yang ada dalam hadirat Tuhan. Orang yang selalu mencari Tuhan. Dalam kesulitan apapun, selalu mencari. Semangat untuk mencari Tuhan. Kita juga semangat bekerja, boleh. Kita boleh semangat bekerja di hari-hari ini. Dengan adanya musibah ini, membuat orang bekerja, membuat orang berkebun, membuat orang cari nafkah dan lain sebagainya. Tetapi semangat kita terbatas, karena tanpa kita andalkan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Itulah menjadi perhatian Tuhan. Firman Tuhan katakan ayat pokok kita. Tuhan itu baik bagi setiap orang yang berlindung padanya. Dia mengenal setiap orang berlindung padanya. Dia mengenal setiap orang yang ada dalam hadirat Tuhan. Dia mengenal. Kalau engkau ada dalam hadirat Tuhan, mustahil seseorang yang hidup bersama dengan dia, tapi dia tidak mengenalnya. Saya percaya Allah mengenal saudara dan saya. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Ketika kita selalu lari kepada Tuhan. Maka Tuhan menjadi solusi dalam menghadapi semua masalah dan persoalan hidup kita di hari-hari ini. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan di pagi hari ini. Mungkin inilah yang renungan singkat yang saya bisa sampaikan untuk memberikan kita kekuatan baru. Memberikan kita semangat baru. Memberikan kita khawatir akan hari besok dan beberapa hari ke depan. Tetapi Tuhan pasti menolongku. Tuhan adalah tempat pelarian hidupku. Tuhan adalah memberikan kekuatan baru dalam hidupku. Tuhan adalah perisai hidupku. Tuhan adalah sadaran hidupku. Tuhan adalah kekuatan kota bentengku. Mari kita mengimani itu. Dan Tuhan akan memberikan kita terus kekuatan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bapak Ibu sekalian, inilah firman Tuhan bagi kita semua. Pada pagi menjelang siang ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu yang sementara mendengarkan khotbah atau renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kekuatanmu bukan uang. Kekuatanmu bukan manusia. Karena firman Tuhan katakan orang bersandar pada kekuatannya. Bersandar atau mengandalkan kekuatan manusia terkutuklah. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di pihak saudara dan saya. Amin. Ya. Kekuatan corona tidak melebihi kekuatan Allah. Amin. Sebab itu percayalah, mari kita bersandar kepada Tuhan. Kita mau lari dan mengungsi kepada Tuhan. Amin. Walaupun engkau lari dan mengungsi ke satu tempat ke tempat lain, saudara, itu bukan jalan solusi terbaik. Tapi mari tinggal dalam rumah, tinggal dalam hadirat Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan memberkati kita semua, baik yang ada di sini, baik yang ada di rumah. Tuhan menolong kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karuniamu Tempat pelarian hidup kami. Kekuatanku Di masa sukar sulit, di hari-hari yang penuh kesulitan, Engkau menjadi tempat pengungsian dan sadaran hidup kami. hanya Kaulah segalanya. Berlari di dalam hadirat Tuhan.
adalah kekuatan kita. Dalam kitab Nahum pasal 1 tadi, ayat sebelum daripada ayat pokok kita, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan berjalan dalam angin putung beliung dan awan menjadi tempat tumpuan kakinya. Dalam badai yang sementara, badai corona yang sementara berjalan ini, Tuhan ada di tengah saudara dan saya. Dia berjalan di tengah badai virus corona ini. Dia terus memberi kekuatan. Dia terus akan menolong saudara dan saya. Sebagai Allah yang besar, Allah yang menyertai saudara dan saya. Sebagai orang yang beriman, jangan hidup dalam ketakutan, karena kita punya pengharapan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadikan Tuhan tempat pengharapan hidup kita, kekuatan kita, gunung batu kita. Terima kasih. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah diberitakan. Firman-Mu telah disampaikan. Di dalam kondisi hari-hari ini yang membuat manusia penuh ketakutan. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan selalu ada pada pihak kami. Tuhan selalu ada dalam diri kami. Amin. Haleluya. Tuhan selalu mengambil masalah dan persoalan kami dan membela kami. Amin. Kami percaya Allah menjadi sumber kekuatan kami. Amin. Haleluya. Bukan uang atau harta kekayaan yang kami miliki. Terima kasih. Tapi tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Kami percaya dengan kondisi COVID-19 ini, untuk kami belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Amin. Belajar untuk menyerahkan semua masalah dan persoalan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah jawaban dalam segala masalah hidup kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, memberkati umat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Yang ada di rumah, mungkin saat ini mereka tidak punya apa-apa karena sulitnya hidup hari ini. Tetapi firman-Mu berkata bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanku. Kami percaya Allah akan memberikan jaminan hidup bagi semua umat yang percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Cukupkan kebutuhan umat-Mu. Amin. Karena Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Amin. Engkau adalah sumber kelimpahan kami. Terima kasih. Engkau adalah sumber kecukupan kami. Terima kasih. Yang sakit hari ini, Haleluya. biarlah firman-Mu berkata, oleh kuasa bilurnya kami sudah sembuh. Amin. Amin. Kami percaya ketika kami berkata kalau firman Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi dalam dunia ini. Karena firman Allah adalah kekuatan Allah yang maha besar. Dia dapat menyelamatkan kami. Terima kasih. Ketika umat-Mu dalam keadaan ketakutan, kebimbangan, biarlah kami mau katakan bahwa yang lemah dan yang tak berdaya katakan aku pahlawan. Yes. Aku ada kekuatan di dalam Yesus. Amin. Aku kuat di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di hari-hari ini, di mana-mana, mungkin ada saudara-saudara kami yang korban karena masalah virus corona ini. Berikan kekuatan dan penghiburan. Berikan penghiburan, kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Amin. Tuhan berkati semuanya. Amin. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih. Kami percaya tidak ada yang lain. Hanya firman Allah memberikan kekuatan. Amin. Dan Tuhan adalah satu-satunya jalan hidup kami. Amin. Yang dapat menyelesaikan semua masalah Yeah. hidup manusia hari ini.
Sehingga semua orang bisa berbalik kepada Allah bahwa benar Engkau adalah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Amin. Baik yang kami ada, yang ada di gereja di sini, baik yang ada di rumah masing-masing, bahkan kepada saudara-saudara yang sementara mendengarkan siaran live ini. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah nama-Mu Bapak. Inilah doa kami. Haleluya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan Amin. mari kita angkat satu pujian dan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita semua angkat tangan yang ada di sini, yang ada di rumah. Kepada Tuhan. Akhirnya Bapak, kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah secara langsung hari ini. Tuhan memberkati umatmu yang telah mengikuti kegiatan ibadah hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi, jaga dan pelihara mereka. Semua kehidupan mereka di sepanjang minggu ini kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang melindungi semua kebutuhan mereka, karena Tuhan menjadi jaminan hidup.
Terima kasih Tuhan memberkati semua para pelayan hari ini yang telah bertugas hari ini, sehingga ibadah ini berjalan dari awal sampai akhir kepada ini. Terima kasih Tuhan memberkati semua umat yang telah mendengarkan, baik yang ada di luar kota Kaimana, di mana saja. Tuhan memberkatinya. Kiranya lewat ibadah secara langsung ini diberkati semua orang dan selalu ada dalam kekuatan baru. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Pada akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari hari